Saya punya PTSD dan tidak bermaksud menyinggung siapapun yang benar-benar punya PTSD. Saya tahu saya sedang dramatis, tapi saya benar-benar lelah secara mental. Capek banget. Saya belum menjual mobil selama 30 hari karena situasi yang terjadi baru-baru ini. Saya cuma merasa kecewa. Saya memiliki dealer mobil kecil, atau lapak mobil, atau apapun sebutannya. Saya punya izin dealer, dan saya membeli serta menjual mobil. Dan di video minggu lalu, saya membeli Nissan Altima 2004 seharga $1.000 dari pemilik aslinya. Mobilnya sangat bagus, 106.000 mil, dan kami membuatnya jadi lebih baik lagi. Saya menjualnya kepada pasangan yang saya kira sangat baik, tapi semuanya langsung jadi kacau dengan sangat cepat. Dan itu mengingatkan saya kenapa saya tidak suka menjual mobil murah. Saya akan menjelaskan seluruh situasinya, apa saja yang harus diwaspadai, dan apa yang terjadi. Dan sejujurnya, saya akan meminta pendapat kalian untuk melihat apa yang seharusnya bisa saya lakukan secara berbeda. Nama saya Flying Wheels. Selamat datang di mimpi buruk saya kadang-kadang. Sekarang izinkan saya memperjelas sesuatu. Memiliki lisensi dealer atau usaha dealer, apapun itu, membuat saya memenuhi syarat sebagai pedagang mobil bekas. Tidak ada yang suka pedagang mobil bekas, termasuk saya sendiri. Saya tidak ingin masuk dalam kategori itu. Itulah sebabnya saya menutup toko saya di New Hampshire dan merasa sangat lega selama 2 tahun. Sampai sekarang, transaksi penjualan mobil saya yang ketiga dan semua video mobil murah ini membuat saya terjebak. Saya menuai apa yang saya tabur. Saya beli mobil murah, saya jual mobil murah. Kamu akan menghadapi pusing urusan mobil murah, pembeli mobil murah, masalah mobil murah. Dan sekarang, saya menjadi pedagang mobil bekas yang dibenci semua orang lagi. Saya suka menjual Escalade. Mobil itu benar-benar sepadan dengan harganya. Dan kualitas orang yang berurusan dengan saya juga bagus. Jeep Wrangler, itu juga menyenangkan. Orang yang membelinya, mereka membelinya sebagai mainan. Mereka tahu itu. Saya menikmati menjual, membeli, dan mengerjakan Jeep Wrangler. BMW Z3 ini adalah Z3 yang murah. Ini adalah mobil yang sangat menyenangkan. Sederhana, berjalan dengan baik, dan harganya terjangkau. Dan sejujurnya, orang-orang yang sudah saya tunjukkan mobil ini memang tidak sempurna. Dan mereka menginginkan yang lebih baik. Tapi mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka menyenangkan untuk diajak ngobrol. Senang bisa bertemu mereka. Saya menikmati menjual mobil ini. Dodge Viper ini akan sangat menyenangkan. Saya menikmati mengerjakannya. Dan ketika mobil ini terjual, orang-orang yang melihatnya atau tertarik untuk membelinya pasti akan membelinya. Mereka akan datang untuk melihatnya. Mereka akan tahu mobil ini seperti apa dan mereka akan menginginkannya serta akan membelinya. Dan transaksinya akan mudah. Lalu saya tahu mereka akan menikmatinya. But that's into. Tapi bukan itu inti dari video ini. Tapi yang benar-benar sulit adalah pembeli mobil murah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan saat membeli mobil murah. Kamu harus mendapatkannya dengan harga yang tepat. Kamu juga harus memperbaikinya dengan harga yang tepat. Kamu harus memilih dan memilah apa yang akan kamu perbaiki. Dan kemudian, tipe orang yang membeli karena mereka punya anggaran terbatas, itu benar-benar sulit. Mari kita pergi ke tempat saya menyimpan mobil-mobil murah dan saya akan jelaskan apa yang saya maksud serta apa yang terjadi dengan Nissan ini. Jadi inilah situasi saya sebagai pedagang mobil bekas, seseorang yang punya izin sebagai dealer lagi. Saya keluar dari bisnis ini 2 tahun lalu dan rasanya lega sekali. Beban di dada saya hilang. Itu luar biasa. Tapi saya merindukan uangnya. Saya menghasilkan begitu banyak uang. Saya merindukan uangnya. Dan saya kembali ke bisnis ini dan langsung saja. Seperti antara masalah negara bagian, masalah daerah, masalah perizinan, biaya asuransi. Saya langsung stres dan langsung merasa sengsara lagi. Dan kemudian saya mendapatkan izin saya dan semuanya menjadi lebih buruk. Karena sekarang saya harus berurusan dengan pelanggan. Jadi beberapa video saya yang paling banyak ditonton adalah saat saya membeli mobil murah dan membuat video tentang menghidupkan kembali mobil-mobil itu. Sekarang dengan mobil murah, Anda hanya bisa memperbaiki sebatas tertentu. Honda Civic ini hanya bisa bernilai sejumlah uang saja. Saya bisa saja menghabiskan $10.000, tapi itu tidak membuat mobil ini bernilai $10.000. Jadi, Anda harus memilih dan memilah apa yang akan Anda lakukan pada setiap mobil ini. Saya pernah membuat video tentang Sienna, yang merupakan mobil favorit saya. Saya membayar $12.200. Starternya seharga $2.200. Jadi totalnya menjadi $14.400. Pegangan pintunya $100. Jadi totalnya menjadi $15.500. Ditambah lagi biaya tenaga kerja, nacho. Jadi, saya sudah mengeluarkan setidaknya $1.800 sampai $1.900. Berapa banyak saya bisa menjual Toyota dengan jarak tempuh 250.000 mil, 2.000 atau 1800. Jadi, saya sudah mengeluarkan biaya sebesar harga jualnya. Dan masih saja ada orang yang menginginkan lebih dari itu. Sekarang, salah satu mobil terbaik yang saya miliki, meskipun terdengar aneh untuk dikatakan, adalah Hyundai Accent 2017 ini. Saya mengganti 4 ban baru dan 2 catalytic converter baru, serta melakukan koreksi cat dan detailing penuh. Itu menghabiskan biaya tambahan sebesar $1.200 di atas harga yang saya bayarkan. Jadi, saya rasa saya membayar $1.800,
Tambahkan 1200, 1200, jadi totalnya saya punya mobil ini seharga 3000. Kami hanya meminta, saya rasa, 4000. Jadi saya pernah membuat video sebelumnya di mana saya harus mendapatkan keuntungan minimal $1000 untuk menutupi biaya asuransi, sewa, listrik, internet, dan semua hal itu. Saya tidak bisa, saya tahu pasti akan ada yang menawar 3.500. Dan ketika saya menjualnya seharga 3.500, saya hanya mendapatkan untung 500. Hanya karena saya perlu mengosongkan stok dan membersihkan lahan. Mereka tetap akan kecewa karena mereka ingin itu menjadi Hyundai $8.000 atau semacamnya. Kamu bisa saja berinvestasi sebanyak yang kamu mau, tapi pada akhirnya nilainya hanya seberapa banyak orang mau membayarnya. Dan kamu harus memilih dan memilah apa yang akan kamu lakukan dengannya. Altima ini kami dapatkan dengan sangat murah, dan kami melakukan perbaikan power steering, power steering. Kami juga melakukan sesuatu, mengganti as roda CV, banyak baterai, dan beberapa komponen lainnya. Tapi tetap saja, ini Altima dengan jarak tempuh 150.000 mil. Seseorang akan sangat kecewa dengan mobil ini nanti, karena mereka menginginkan mobil ini lebih dari apa adanya. Kamu menyediakan transportasi yang andal dan murah untuk orang-orang dengan anggaran terbatas. Dan ketika mereka punya selera tinggi, tapi anggarannya pas-pasan, mereka pasti akan kecewa. Jadi sponsor hari ini dibawakan oleh FreeCash. Ini adalah platform yang bisa kamu gunakan di komputer atau aplikasi gratis yang bisa kamu unduh. Perusahaan-perusahaan membayar FreeCash untuk mengiklankan perusahaan mereka. Dan for FreeCash membagikan sebagian dari anggaran itu kepada pengguna seperti kamu dan saya untuk mencoba produk dan layanan perusahaan-perusahaan tersebut. Kamu bisa mendapatkan uang hanya dengan melakukan tugas-tugas online. Jadi, saya bisa bermain game video di ponsel. Saya bisa mengisi survei. Saya bisa mengunduh aplikasi untuk dicoba. Dan saya bisa menyelesaikan penawaran seperti mendaftar layanan. Dan saya mendapatkan koin. Lalu, koin itu bisa ditukar menjadi uang PayPal, kartu hadiah, bahkan kripto. Sampai saat ini, FreeCash telah membayar lebih dari $300 juta kepada penggunanya. Saat ini, saya sudah mendapatkan $65 dan 30 sen yang bisa saya tarik. Ada lebih dari 260.000 ulasan Trustpilot juga. Kalau kamu sedang scroll di ponsel, sekalian saja bersenang-senang main game di FreeCash atau mengerjakan tugas untuk mendapatkan bayaran. Saat ini, ada lebih dari 5.000 penawaran di sana dan ada lebih dari 80 juta pengguna FreeCash yang sudah mendaftar di seluruh dunia. Jadi, saya sudah menaruh tautan di deskripsi jika kamu ingin mendaftar lewat sana. Dan kamu juga akan mendapatkan bonus $10 setelah penawaran pertamamu. Saya juga akan terus mengabari kalian tentang penghasilan saya. Ini adalah Nissan Altima 2,5S tahun 2008, mesin 4 silinder otomatis dan sudah menempuh 103.000 mil. Dan ini adalah edisi touring, jadi interiornya kulit dengan harga $1.000. $1.000 setelah biaya, jadi $1.200. Dan boom, lihat cap mutiara itu tanpa wax sama sekali. Lihat kilapnya di situ. Saya tahu ini adalah berlian yang tersembunyi. Besok kita akan selesaikan. Dan ini mobil yang sempurna untuk musim pajak. Jadi saya punya Altima, itu yang saya sangat senang di sini. Dan saya bertemu mereka untuk test drive dan mereka mengendarainya. Mereka mengendarainya cukup lama. Dia yang mengendarainya. Saya suka membiarkan mereka, pelanggan, mengendarai mobil dan berjalan mengelilinginya. Kalau mereka mau ke bengkel, silahkan bawa ke bengkel terdekat. Tolong pahami dulu apa yang Anda beli. Dengan cara itu, kita tidak akan mengalami situasi seperti ini. Dan saya tidak tahu apakah mereka membawanya ke dealer Nissan atau kemana setelah itu. Tapi sekarang, mereka sangat kecewa dengan mobil yang sudah saya diskon $1.000. Saya juga tidak dapat untung banyak dari situ. Dan sekarang, saya punya orang-orang yang marah pada saya. Memaki saya, mengancam saya, dan mengganggu saya. Dan kamu tahu, itu membuat saya merasa bukan orang baik. Itu bukan perasaan yang enak. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk seperti menjual sesuatu yang layak, yang tidak akan rusak di tangan orang. Dan itu berlaku untuk semua anggaran. Jadi, bahkan jika saya membeli mobil seharga $600, Anda tetap ingin mobil itu cukup andal, agar mereka bisa pergi bekerja dan pulang, dan bisa membayar tagihan mereka, serta pergi ke toko kelontong dan semua hal seperti itu. Dan itulah 100% apa yang dimiliki Altima itu. Saya membuat video-video ini agar Anda tahu apa yang akan Anda hadapi. Saya ingin Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda pernah terjun ke industri ini. Dan saya tunjukkan kepada Anda sisi baik dan buruknya. Kadang-kadang Anda menghasilkan uang yang banyak, kadang-kadang Anda beruntung dan mendapatkan $4.000 dari sebuah mobil. Kadang-kadang Anda mendapatkan $1.000 dari sebuah mobil. Kadang-kadang Anda menjual mobil hanya untuk impas. Tapi pekerjaan ini tidak mudah dan Anda akan menjadi orang jahat. Entah itu mobil $3.000 atau mobil $5.000. Atau Jeep Grand Cherokee $9.000 pada suatu saat. Dan Anda harus menguatkan mental Anda dan siap untuk kecewa. Seperti yang saya katakan di awal video ini. Saya punya semacam PTSD. Bukan berarti saya benar-benar punya PTSD. Saya tahu ada orang yang benar-benar mengalami PTSD. Jadi saya minta maaf mengatakannya. Tapi saya bahkan tidak ingin merespons iklan selama 3 minggu. Karena bagaimana skenario Nissan Altima ini berjalan. Dan cara orang-orang ini berbicara kepada saya benar-benar, saya sudah muak.
dan saya juga muak dengan orang-orang. Orang-orang, dan sayangnya pekerjaan ini agak membuatmu jadi pahit. Jadi saya hanya ingin membacakan obrolan Facebooknya, karena itu sangat menyenangkan. Dia menyenangkan, saya juga menyenangkan. Saya mencoba untuk mengakomodasi mereka. Saya mengantar mereka ke DMV. Saya mengurus registrasi mereka. Saya mengumpulkan pajak penjualan mereka dan membayarkannya untuk mereka. Mereka datang dengan Uber. Jadi saya bertemu mereka di DMV dan mengantar mereka kembali ke mobil supaya mereka bisa pulang dengan mobil itu. Saya benar berusaha mengakomodasi mereka dan saya juga sangat percaya diri dengan mobil itu. Itulah yang benar-benar mengecewakan. Dan saya akan membacakan pesan Facebooknya untuk Anda. Hai, saya ingin tahu apakah ini masih tersedia. Saya ingin tahu kapan waktu yang tepat untuk melihat mobilnya. Mobilnya masih tersedia, Senin bisa. Saya tersedia hari ini. Apakah Anda ada hari ini? Hari ini? Ya, Anda masih ada hari ini. Saya ada setelah jam 2. Kapan waktu yang cocok untuk Anda? Setelah jam 2 tidak masalah buat saya. Hanya pertanyaan singkat. Tunangan saya ingin saya bertanya, apakah mungkin Anda yang datang ke kami? Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Saya paham, itu bukan hal yang biasa. Sebenarnya saya sering mendapat permintaan seperti itu. Banyak orang ingin saya yang mengantar mobil ke mereka untuk menunjukkan mobilnya dan berharap mereka akan membelinya. Itu tidak pernah menjadi pilihan bagi saya. Karena saya harus mencari tumpangan pulang. Dan bagaimana kalau saya sudah jauh-jauh ke sana, tapi mereka tidak mau? Lalu saya hanya buang-buang waktu. Kalau mereka benar-benar tertarik, mereka pasti datang. Maaf, mobil ini saya parkir di tempat penyimpanan saya. Saya akan bertemu Anda di sana. Hubungi saya atau kirim pesan saat Anda siap menentukan waktu. Mantap. Saya akan beritahu tunangan saya dan kita bisa atur waktu jam 2. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya nomor VIN-nya? Ya, saya punya. Ini nomor VIN-nya. Dan tidak ada plat nomor atau plat sementara, kan? Saya punya lisensi dealer, jadi saya pakai plat itu untuk mengendarainya. Tapi kami bisa mendaftarkan mobilnya untuk Anda. Prosesnya seperti apa? Misalnya kalau saya datang dan membelinya, apa yang terjadi? Saya menerima pembayaran, pajak penjualan, dan pendaftaran. Saya akan mengurus plat nomornya untuk Anda di pagi hari di DMV, dan Anda bisa menggunakannya sampai masa berlakunya habis di hari ulang tahun Anda. Kami juga bisa memperpanjang dan memindahkan plat nomor yang sudah ada ke Altima jika diperlukan. Pertanyaan terakhir, bisa saya lihat kalau Anda memang punya lisensi dealer? Maksudnya, Anda benar-benar ingin melihat lisensi dealer saya? Tidak masalah. Karena kalau di Facebook, kalau mereka takut, kalau mereka khawatir, banyak sekali penipu. Saya paham kok. Ya, silahkan. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman. Jadi, saya sebenarnya sudah mengirimkan PDF lisensi dealer saya. Kamu juga seorang YouTuber ya? Iya, benar. Mau ketemuan sekitar 45 menit lagi? Itu pas banget, keren. Jadi saya bertemu mereka. Kami ajak mereka test drive. Mereka mengendarai mobilnya. Mereka suka banget sama mobilnya. Semuanya berjalan lancar. Mereka benar-benar membelinya. Altimanya sudah terjual. Jadi kita akan membawa Altima ke tempat cuci mobil. Lalu ke Samsat untuk didaftarkan. Tapi ini kurang dari yang saya harapkan. Berapa harganya? $1,000. Wow, lumayan juga. Iya, tidak ada lampu yang menyala di dashboard, AC-nya dingin banget, dan itu kamera mundur. Saya kira itu GPS atau apa. Itu kamera mundur, pemutar CD, buat siapa saja yang masih dengar CD. Lumayan keren untuk $1,000. Bukunya masih ada di dalam, tidak ada buku. Dan untuk sebuah Nissan, perpindahan giginya juga mulus. Lumayan banget. Karpet lantai sudah dibersihkan, bagasi sudah dibersihkan, sela-sela pintu sudah dibersihkan. Bagian dalam bagasi, pintu sudah dibersihkan. Jendela sudah dibersihkan berkat Logan. Dashboard bersih dan mengkilap berkat Logan. Jadi sekarang mobilnya sudah dicuci, sudah bersih. Saya bertemu mereka di Samsat. Saya sudah mendaftarkannya. Mereka sudah dapat plat nomornya. Saya bawa mereka kembali ke bengkel saya. Kami pasang plat nomornya, mereka pergi. Selesai. Hari-hari berlalu. Saya rasa tunangannya, yang saya juga nggak suka menyebutnya begitu, dia memang agak aneh. Dari awal memang sudah terasa ada yang tidak beres. Cara dia berpakaian, seperti pakai kemeja bermotif api, banyak perhiasan, dan celana longgar yang penuh hiasan, dengan suspender besar yang menggantung. Itu memang aneh, berbeda, dan ya sudahlah, saya juga tidak menilai gaya orang, memang begitu, memang berbeda saja. Jadi kalau memang begitu caranya. Beberapa hari kemudian, saya mulai dapat telepon. Katanya, "Hey, saya perhatikan AC-nya nggak dingin banget." Ya, memang nggak dingin banget. Kita kan di Florida, suhunya 100 derajat, jadi memang nggak sedingin es. Kamu cuma 2 kali nyetir mobil. Itu kita pakai hari pertama, lalu kita bawa balik dari Samsat. Kamu juga ngerasain itu, dan saya juga udah bilang ke kamu. Makanya harganya juga didiskon. AC-nya nggak sedingin es, cuma dingin aja katanya. Ya, saya cukup kecewa soal itu, oke? Saya minta maaf. Juga ada sesuatu lagi, saya bahkan nggak ingat apa itu. Mekanik saya udah ngecek, dan sepertinya mekaniknya dia bener-bener ngebongkar mobil yang udah 24 tahun ini.
Dan sekarang setelah dia ngasih tagihan buat ganti semua yang udah dipakai, mereka malah marah sama saya. Yang sebenarnya sering banget kejadian. Jadi setiap kali seseorang beli mobil bekas, lalu mereka bawa ke dealer Jeep. Misalnya, kalau saya beli Jeep yang udah 20 tahun, dan mereka bawa ke dealer Jeep ngasih tagihan $20.000. Dan mereka bilang, Crank, saya baru aja dapat tagihan $20.000. Apa-apaan ini? Jadi ketika pelanggan dapat tagihan kayak gitu, mereka langsung nelfon saya karena kaget lihat harganya. Mereka bilang mau nuntut saya, suruh balikin mobilnya. Mereka ketakutan. Saya bilang, bro, itu mobil udah 24 tahun. Nggak bisa kamu bawa ke dealer mobil baru buat dicek. Mereka bakal ngasih harga buat ganti semua dan bikin mobilnya kayak baru. Atau bikin kamu nggak mau lagi sama mobil itu. Jadi kamu beli mobil baru dan orang-orang masih belum ngerti soal itu. Jadi, ini masalah yang saya alami. Altima 2004 ini kondisinya sangat bersih. Dan waktu itu Nissan memang bikin mobil yang bagus. Warna pearl white-nya keren banget. Ban ada 4, semuanya baru. Jok kulitnya juga masih sempurna. Bagian dalamnya benar-benar kelihatan seperti mobil baru. Depan dan belakang, kursi belakangnya bahkan seperti belum pernah diduduki. Saya pasang stereo layar sentuh Bluetooth yang baru. Jadi sistem audionya sudah diperbarui. Ini model touring. Semua jendela elektriknya berfungsi dan jaraknya cuma 103.000 mil. Saya sendiri pakai mobil ini hampir sebulan dan saya benar-benar percaya sama mobil ini. Dan saya rasa kenyataan bahwa mereka sangat kecewa. Itulah yang membuat saya sekarang juga sangat kecewa dengan mobil bekas pada umumnya. Mobil ini menurut saya benar-benar bagus dan saya sangat antusias untuk menjualnya dan kembali berbisnis. Dan kenyataan bahwa mereka tidak menyukainya dan mereka kecewa benar-benar membuat saya jadi malas. Dan pengalaman ini secara keseluruhan jadi terasa buruk. Jadi kemudian dia menelpon saya keesokan harinya dengan keluhan lain, lalu keesokan harinya lagi dengan masalah lain. Dan saya harus bilang seperti, maaf bro, saya sudah kasih diskon $1.000. Kamu membelinya apa adanya, dan saya tidak bisa memberikan uang lagi untuk menutupi perbaikan ini. Kamu membelinya apa adanya, dan kamu sudah 2 kali mengendarainya, dan 2 kali melihatnya. Jadi waktu itu saya sedang di Home Depot dan tunangannya yang bahkan bukan pembeli mobil ini terus-menerus menelpon saya berkali-kali. Lalu dia mulai mengirim pesan ke saya. Saya akan mencatat semua pekerjaan yang dilakukan yang sengaja kamu abaikan untuk diberitahukan kepada kami. Seperti penipu. Dan sekarang saya tahu kenapa kamu dinilai sebagai bajingan total di internet. Saya punya ulasan-ulasan yang bagus. Saya selalu berusaha mendapatkan ulasan yang baik. Saya berusaha menjaga semua orang dan beginilah jadinya. Dia minta bantuan tapi sambil menyebut saya penipu. Keesokan harinya, mereka menemukan bahwa boot CB-nya robek. Kami ingin itu diganti. Itu bisa saja menyebabkan cedera atau lebih buruk lagi. Ini menjadi dasar untuk hukum Lemon Florida. Bahkan di New Hampshire, tempat asal saya, jika boot CV robek tapi tidak ada pelumas yang bocor, saya tetap akan meloloskannya untuk inspeksi. Kamu bisa menggantinya, tapi sekali lagi, seberapa banyak yang harus saya ganti sebelum saya mulai menaikkan harga? Dan pada akhirnya, kamu hanya akan membuat harga terlalu mahal dan tidak ada masalah. Kamu bahkan tidak bisa berbisnis, jadi kamu harus memilih-milih. Saya tidak tahu kalau boot CV itu robek, tapi tetap saja itu bukan masalah keselamatan. Tidak ada gemuk yang bocor, dan saya sudah menanggapi hukum Lemon miliknya. Saya akan berusaha sepolite mungkin. Kamu membeli mobil bekas berusia 22 tahun yang murah tanpa garansi. Harap-harapkan perbaikan, jangan harapkan garansi. Dan dalam banyak situasi, saya akan menawarkan untuk melakukan perbaikan dengan biaya kami. Kamu membayar ongkos kerja, dan dia juga menolak itu. Jadi saya membalas dan berkata, sekarang tolong berhenti mengganggu saya dan nikmati mobil bekas murah dan andalanmu. Andalan, ini adalah S-Box dan otakmu benar-benar bodoh, penipu, sampah. Itu bukan pelecehan, itu fakta. Jadi, beginilah cara orang-orang berbicara kepada saya sepanjang waktu. Dan saya hanya menulis dan memblokir. Jangan jadi brengsek kepada orang lain. Saya sudah mencoba menawarkan untuk melakukan perbaikan. Saya tidak menawarkan pengembalian uang. Saya tidak menawarkan garansi untuk mobil murah seperti itu. Dan dia bersikap kasar kepada saya di setiap panggilan dan setiap pesan. Dan setelah ini, saya benar-benar kelelahan. Saya sekarang benar-benar lelah secara mental karena hal ini. Di video ini, saya membicarakan tentang mobil murah dan betapa merepotkannya menjual mobil murah. Jeep Wrangler dengan jarak tempuh 17.000 mil. Saya ulangi lagi, Jeep Wrangler dengan 64.000 mil menurut saya sudah gila. Dan bahkan yang ini saja sudah bikin pusing. Biar saya tunjukkan maksud saya. Jadi saya punya Wrangler ini di marketplace. Dan saya sudah membuang begitu banyak waktu. Mobil ini benar-benar baru menempuh 17.000 mil. Masih dalam masa garansi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang orang ajukan, serta berapa banyak hari yang saya habiskan untuk orang-orang yang sama, yang hanya membuang waktu saya. Terulang lagi, saya membuat video-video ini supaya kalian bisa melihat seperti apa rasanya, supaya kalian bisa mencocokkan waktunya. Jadi Jeep ini dulu harganya $64.000 saat baru. Saya tahu itu gila, tapi itulah harga MSRP-nya.
Mobil ini baru menempuh 17.000 mil. Saya pasang harganya 34.000. Itu bahkan lebih rendah dari MMR, seperti harga lelang. Karena sekarang ini memang tidak ada yang benar-benar laku. Dan saya ingin setidaknya ada beberapa mobil yang terjual. Jadi saya minta 34, Brian bilang. Saya bisa datang hari ini kalau kamu mau di 29.000. Dan saya langsung jawab, tolong jangan. 30.000 itu harga maksimal saya sejujurnya, kata Brian. Jadi, $4.000 lebih rendah dari harga yang saya minta. Dia mulai dari $5.000. $5.000 lebih rendah dari harga yang saya minta. Tapi dia bisa di $4.000. $4.000 lebih rendah dari harga yang saya minta. Jadi saya tulis, Jeep ini harganya $64.000 15.000 mil yang lalu. Kalau itu anggaranmu, mungkin bisa lihat tipe sport atau yang kilometernya lebih banyak atau opsinya lebih sedikit. Saya hargai, tapi itu tidak bisa untuk yang ini. Harganya sudah di bawah pasaran. Dan dia menulis, kenapa kamu jual? Jadi sekarang dia mulai ngobrol. Kami tidak cukup sering memakainya. Ini mobil ketiga buat kami. Oke, 32.000 dan saya akan datang. Oke, saya sudah naikkan 3.000. $3.000 tunai, kita bisa ke Chase. Jadi saya potong 2.000. Saya sebenarnya tidak mau, tapi dia bawa uang tunai, dia akan ke bank. Baiklah, kita bisa ke Chase. Oke, baiklah. 32.000 cocok. Kapan kamu mau ambil? Saya 2 jam dari sana, saya belum siap. Bank saya tutup jam 2. Jadi mungkin hari Senin, ini hari Jumat. Jadi sekarang dia ngobrol sama saya sepanjang akhir pekan. Saya akan sampai di sana sekitar jam 1 siang. Kurang lebih, jadi saya tidak tahu apakah mereka akan mengizinkan saya menarik 30.000 saat sisa 1 jam. Terakhir kali saya coba, mereka bilang berangkasnya sudah tutup. Biar saya cek dulu apakah memungkinkan dan saya akan atur untuk hari Senin. Oke, kabari saya akan bawa mobilnya ke tempat cuci mobil dan saya akan bersihkan. Hari ini, kedengarannya bagus. Apakah atapnya bisa turun secara otomatis? Beginilah tidak tahunya pembeli ini. Sekarang, saya tidak berharap kalian semua tahu jawabannya. Jeep Wrangler tidak punya atap otomatis. Saya buka klip di sini, saya lepas semuanya. Atapnya dilipat secara manual, tidak ada tombol listrik. Ada opsi seperti Anda bisa membayar aksesori aftermarket untuk itu. Ini bukan opsi di Wrangler, dan memang tidak pernah ada. Apakah atapnya bisa turun otomatis? Jadi sekarang saya tahu, saya sedang berbicara dengan seseorang yang belum paham. Itu bukan opsi di Wrangler, jadi Anda harus menurunkannya secara manual. Ada sunroof geser ukuran penuh pada beberapa model hardtop, tapi ya, setiap softtop harus dipindahkan atau dilepas secara manual. Dan apakah terdengar suara berdetak saat mesin dimatikan setelah berkendara? Jadi, apakah dia benar-benar paham tentang Jeep Wrangler atau tidak? Kenapa dia bertanya apakah ada suara berdetak? Apakah itu memang sesuatu yang biasa terjadi pada Jeep? Jeep keluaran baru? Ya, masih dalam garansi sampai 36.000 mil. Oke, jadi kamu sudah bawa ini ke tempat cuci mobil. Atau kamu cuci sendiri juga, bro? Semoga nggak benar-benar tergores. Enggak kok, aku akan ke bank jam 9 pagi. Jadi harusnya aku sampai di sana sekitar jam 12 sampai 1. Juga, apakah ada suara aneh setelah dimatikan? Oke, aku ada janji jam 1. Jam 12, oke. Aku nggak yakin suara yang kamu maksud itu yang mana. Kamu tahu, mungkin sebaiknya aku datang dan lihat langsung besok. Oke, aku ada di sekitar situ. Tapi kamu punya BPKB kan? Nggak ada kredit kan? Aku punya sendiri. Ini hari berikutnya. Oke, aku sudah bicara sama pacarku. Kami memang pergi ke Palm Harbor untuk melihat mobil sport 2024 yang sudah menempuh 10.000 mil. Dan aku dapatkan dengan harga 30.000. Aku rasa uangku mentok di 31.000. Ini caranya menawar. Tapi aku memang suka mobil ini. Aku sedang meyakinkan dia bahwa besok aku akan ambil uang tunai dan berharap malam ini kalau kita sudah putuskan oke. Oke, ini jawabanku, oke? Perbedaan besar antara Sport yang merupakan model dasar dengan Rubicon milikku yang merupakan model terbaik. Dengan selisih harga yang tidak terlalu besar, kita hanya bicara selisih $1.000 antara Sport dan Rubicon. Bandingkan lembar spesifikasi dan harga sebelum kamu memutuskan. Dan aku sudah kirimkan lembar spesifikasi mobilku kepadanya yang menunjukkan $64.000. Aku tahu, aku sudah tunjukkan semua ini padanya. Aku tahu lebih baik. Hanya saja aku mentok di 31.000. Jadi sekarang dia sudah turunkan lagi harganya ke 31.000. Sayang sekali. Kamu mungkin sedang mempertimbangkan perbedaan opsi sebesar $20.000 demi selisih harga $2.000. Mobil itu juga dibeli baru sebagai stok lama. Aku sudah lihat mobil yang lebih baru. 31.000 adalah batas maksimal yang bisa aku lakukan. Alasan kenapa menurutku yang hitam itu lebih baik. Terserah, bla bla bla. Aku akan ke bank kalau harganya 31.000. Tidak, itu tidak berhasil. Maaf. Sepertinya aku harus menerima model dengan setengah dari opsi yang ada. Itu mengecewakan. Aku sudah benar-benar lelah dan ini berlanjut ke hari berikutnya. Terima kasih. Tapi sekarang dia menghubungiku lagi. Besok dengan 32.000 tunai, aku bisa jam 11.30 sampai 11.45 aku akan datang. Itu cocok buatku. Sampai jumpa nanti. Tentu, setelah aku konfirmasi denganmu, aku akan berangkat. Aku sudah membersihkannya, sudah mengosongkan semua barangku. Aku minta Nacho untuk memolesnya. Aku sudah cek semua cairannya. Aku sudah melakukan semuanya. Mobilnya jadi seperti mobil baru lagi untuk orang ini. Lalu dia mengirim pesan ke aku. Apakah mobilnya pernah rusak parah atau pernah mengalami kerusakan? Berapa nomor VIN mobilnya?
mobilnya. Kenapa kamu pikir mobilnya pernah rusak total? Kirimkan saja laporan Carfax-nya. Kirimkan nomor VIN-nya ke dia, bagaimana riwayat servisnya, apakah ini full listrik. Sekarang orang ini pikir mobilnya punya atap elektrik yang sebenarnya memang ada, dan dia pikir ini full listrik. Padahal ini bukan full listrik, ini hybrid. Aku beli yang hybrid M4XE ini, hybrid M4XE mesin turbo 2 liter, 4 silinder. Aku terus aja digantung sampai tanggal 1 Juni. Hai Brian, aku cuma mau menindaklanjuti. Hari ini aku sibuk kesana kemari. Jadi aku cuma perlu tahu apakah kamu jadi datang supaya kami bisa merencanakannya. Dia bilang ke aku kalau dia akan datang. Sayangnya, aku memutuskan untuk memilih sport yang lain. 4 hari ngobrol, 4 hari buang-buang waktuku. Perlu kamu tahu, beberapa pesan ini dikirim jam 9.30 malam di hari Sabtu dan Minggu, saat aku lagi sama keluargaku. Itulah hal-hal yang harus aku hadapi kalau berurusan dengan orang banyak. Jadi, waktu aku menutup dealerku di New Hampshire, karena aku nggak suka sama orang-orang, inilah alasannya. Inilah alasan kenapa aku jadi sinis sama orang-orang. Aku punya seseorang yang beli mobil seharga $2.500 dan marah-marah. Dan ada juga yang buang-buang waktuku selama 4 hari di Facebook Marketplace untuk mobil seharga $35.000. Dan kamu sudah lihat sendiri pusingnya yang sudah aku alami. Misalnya, Escalade ini, aku pasang ban baru, rem baru, suspensi baru, ball joint baru, dudukan mesin baru, dan sway bar link baru. Kami bahkan memasang wrap di kap mesinnya, Land Rover ini. Kami ganti suspensi baru, kompresor baru, membersihkan secara detail, melakukan koreksi cat, tapi rasanya tidak pernah cukup. Mobil murah, aku hanya bisa memperbaiki beberapa hal saja. Kalau tidak, kamu malah rugi, kehilangan uang. Mobil mahal pun tetap saja bikin pusing. Ini pekerjaannya. Memang ini. Aku sudah 2 bulan di sini. Dan memang ini pekerjaannya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menangani situasi paling sulit dengan lebih baik lagi. Aku akan bilang, kalau kamu menjual kendaraan tanpa garansi, lalu kamu memberikan garansi, berarti kamu sudah menyiratkan garansi baru. Jadi sekarang kamu sudah memberikan garansi mobil itu seumur hidupmu. Jadi hati-hati, jangan lakukan, maksudku bahkan jika kamu hanya mengganti wiper, kamu tidak bisa memberikan garansi pada mobil yang sebelumnya tidak kamu garansikan. Jadi aku akan membuat semacam surat jual beli sebagai itikat baik setelahnya. Jadi kalau aku melakukan perbaikan, aku minta mereka tanda tangan bahwa aku tidak menagih biaya untuk itu dan tetap tidak ada garansi. Dan itu melindungi kamu. Lalu kadang-kadang aku juga membagi biaya. Jadi misalnya aku bilang, kamu tahu apa? Kasih aku biaya untuk onderdilnya dan kami akan pasang. Jadi kamu dapat harga onderbil dari aku, diskon dari aku, dan kami yang pasang. Biaya jasanya aku yang tanggung. Kalau orang lain yang mengerjakannya, kadang-kadang aku akan membagi biayanya dengan mereka. Tapi semuanya itu pilihan, semuanya berdasarkan niat baik, itikad baik. Dan kalau kamu asik, aku akan bantu kamu. Tapi kalau kamu nggak asik, aku putus kontak dengan kamu. Kamu aku blokir. Dan itulah yang terjadi dengan Altima ini. Dia memang nggak asik dari awal. Dan gak ada alasan aku mau bantu seseorang yang gak sopan atau gak asik sama aku. Aku juga gak akan asik sama kamu. Gimana kalian menangani situasi seperti ini? Aku tahu ini kayak salah satu curhatan sambil ngeluh, tapi aku mau tunjukin ke kalian bagian dalam dan luarnya. Ada hari-hari yang luar biasa di mana aku bisa dapat $5.000 dari satu mobil, dan ada juga hari-hari di mana aku harus melewati banyak rintangan, menghadapi banyak masalah, dan berurusan dengan orang banyak itu gak pernah mudah. Keesokan paginya, jadi update tentang bersabar dan menunggu. Baru saja bertemu dengan Wanita paling ramah di Jeep merah itu. Dia datang ke saya dan menukar Jeep itu dengan yang ini. Dan sangat mudah untuk menjualnya. Ini mobil baru, tidak ada yang perlu dikritisi. Tidak ada masalah setelahnya. Semoga berhasil. Masalahnya adalah saat menjualnya, bukan setelahnya, saya harap. Jadi Jeep itu memang terjual di marketplace. Tapi saya harus menyaring banyak masalah untuk sampai ke titik ini. Dan saya impas dengan penjualannya. Jadi saya mengendarainya, saya rasa saya membayar sekitar $35 sampai $36.000 setahun yang lalu. Dan saya membeli atap kanvasnya seharga $1.000. saya memakainya sejauh 10.000 mil dan menjualnya setahun kemudian dengan harga saya kira sekitar Apa yang saya bayarkan untuk itu? Jadi itu seperti mobil gratis selama setahun. Jadi menurut saya itu tetap saja penawaran yang sangat bagus. Sekali lagi, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Free Cash karena telah mensponsori video ini. Kamu bisa mendapatkan bonus $10 hanya dengan memindai kode QR ini atau mengunjungi tautan di deskripsi saya dan mencobanya sendiri.